Hai guys, apa kabar? Semoga kalian sehat dan sukses selalu dimanapun kalian berada, teman-teman. Dari knockout kejuaraan global chess.com 2022. Siapa yang udah kangen dengan permainan Arjun Erigaisi? Karena dia juga jadi salah satu pemain dari 64 pemain yang lolos ke babak knockout ini, teman-teman. Dan di babak knockout 64 besar, dia berhadapan dengan Grandmaster dari Rusia, David Parafian. Ini Grandmaster yang juga punya prestasi yang bagus, teman-teman. Pernah juara Gibraltar Festival, teman-teman. Nah, langsung saja kita bahasnya. Yang pasti kalau kalian kenal Arjun Erigaisi sebelum nonton video ini, dia sering banget memainkan permainan taktikal dan juga jadi salah satu pemain catur muda masa depan dari India. Sebelum itu, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi kalian supaya kalian gak ketinggalan berita terupdate dari dunia percaturan. Terima kasih buat kalian yang udah dukung RL Chess. Semoga kalian enjoy terus dan dapetin nilai positif dari video-video RL Chess. Arjun Erigaisi memegang buah putih, bermain dengan langkah D4 dan dijawab kuda F6. Kemudian dia bermain dengan London System, pembukaan yang memang jadi banyak kesukaan ya, sobat pencinta catur seluruh dunia. Karena bermain dengan pembukaan ini sangat ideal untuk bermain di format catur cepat, juga catur kilat. Gajah F4 dimainkan, kemudian hitam menjawab dengan langkah G6. Kemudian putih kuda C3, hitam D5, mencegah putih memainkan dua pion di petak sentral, yaitu petak E4. Buat kalian yang belum tahu, dalam permainan catur ini penting sekali untuk menguasai 4 petak ini. Ini dikenal dengan petak sentral dari permainan catur. So, itulah mengapa David Parafian bermain dengan D5. Kemudian Arjun bermain dengan langkah E3, hitam gajah G7, Arjun menyerang dengan langkah H4, hitam langsung taktis H5, putih kuda F3, hitam rokade pendek, putih kuda E5, hitam C5. Jual beli serangan langsung terjadi sampai langkah ke-7, putih setup rokade panjang dengan menteri D2. Hitam memukul pion, putih memukul pion, hitam kuda C6, putih F3. Hitam gajah F5, putih gajah B5. Hitam memukul kuda, pion memukul kuda, hitam kuda D7. Ada ancaman pada pion E5, Arjun tidak buru-buru mengambil pion D5, dia melakukan langkah rokade panjang. Ya, mengamankan raja penting sekali karena Arjun di sini seorang pemain yang tidak mementingkan mau dia kalah pion berapa, asal dia mendapatkan raja lawan, Arjun akan cukup senang. Ya, emang itu idenya. Itulah kenapa dia juga banyak disukai dengan gaya taktikalnya. Setelah putih rokade panjang, David Parafian mengambil pion E5 dengan kuda, kemudian putih benteng H ke petak E1, hitam kuda C6, dan putih gajah H6. Teman-teman, langkah gajah H6 ini merupakan langkah yang harus kalian lakukan kalau kalian bertanya, Bang, cara melemahkan pemain dengan memiliki gajah Fianchetto itu gimana sih? Ya caranya dengan salah satunya menukar gajah gelap seperti ini, guys. So, setelah pertukaran gajah, karena hitam menerima, kemudian menteri makan gajah, kita bisa lihat bahwa pemain hitam di sini waktunya tinggal di bawah 3 menit, dan sementara Arjun masih 14 menit 56 detik. Kemampuan yang luar biasa bagaimana Arjun cepat melihat taktikal ini. Kita bisa lihat juga bahwa setelah gajahnya hilang, maka kekuatan dari hitam sedikit menurun. Damage-nya kurang lah, guys. Kemudian hitam menjaga pion D5 dengan E6. Bisakah kalian tebak apa langkah yang akan dimainkan oleh Arjun Erigaisi, guys, di langkah berikutnya? Congratulations kalau kalian bisa menebak langkah G2, G4. Boom! Gila ini. Ya, idenya adalah untuk membongkar jalur H. Karena hitam, pion H makan G4, kemudian putih H5. Bisa lihat evolution bar-nya di sini, langkah paling tepat selanjutnya adalah memakan pion F3, tapi hitam memainkan langkah menteri F6. Kemudian Arjun pion F makan G4, gajah memukul pion, dan putih benteng G1. Oh ya teman-teman, kalau kita bermain dan menonton game itu, mungkin kita bisa lihat evolution bar-nya menguntungkan bagi pemain hitam. Tapi secara permainan belum tentu, guys, karena ketika bertanding pemain juga memiliki rasa takut ya pada bangunan yang cukup mengerikan seperti ini. Nah, hitam di sini diberikan benteng di petak D1, tapi dia malah milih kuda E5. Mengapa? Karena jika makan benteng di petak D1, maka Arjun Erigaisi di sini menyiapkan langkah pion H makan G6 dengan ide menteri H7 skakmat. Sementara jika menteri ke petak G7, maka pion G makan F7 skak dan menteri juga akan hilang. So,
Itulah kenapa gajah tidak mau makan benteng di petak D1 tapi kuda E5. Kemudian Arjun benteng D ke petak E1 dan kemudian hitam gajah F5. Kemudian putih menteri F4, hitam kuda C6. Putih gajah D3, hitam menteri D4. Putih menteri G3, gajah memukul gajah, pion memukul gajah, kemudian kuda B4. Arjun raja D2. Ya teman-teman, dengan pilihan menukar gajah ini, kemudian kuda B4 memang memberikan keunggulan bagi Arjun Erigaisi. Tapi gila ya, maksudnya kenapa saya bilang gila? Artinya Arjun juga membawa rajanya ke petak tengah gitu ya. Dan dia tetap lakukan serangan gitu. Jadi sama-sama mengerikan posisi rajanya. Nah, kemudian hitam memainkan langkah Raja G7, di mana ini merupakan blunder besar yang dilakukan oleh David Parafian, Grandmaster dari Rusia ini. Harusnya langkah paling tepat adalah menarik menteri ke petak G7. Dengan Raja G7, bisakah kalian tebak apa langkah yang harus dimainkan oleh pemain putih, guys? Dengan sisa waktu 3 detik ya pemain hitam. Ya, sederhana aja. Melihat ancaman yang sudah terjadi dan kemudian makan pion G6. Boom! Kemudian hitam F5, dan kemudian putih benteng memukul pion E6. Hitam benteng A C8, putih benteng E7, boom. Raja ke petak F6, menteri G5, skakmat. Ya, pilihan yang salah, kalaupun dia mundur dengan raja ke petak G8, maka putih akan melanjutkan dengan apa nih guys kira-kira? Bisakah kalian tebak? Apa langkah yang akan dimainkan oleh pemain putih? Ya, langkah yang akan dimainkan oleh pemain putih adalah menteri ke petak H2 dengan ide skakmat menteri H7. Ya, memang hitam bisa memakan pion D3, tapi putih bisa raja E1. Jika kuda C2, maka putih akan lanjutkan dengan raja F2. Jika menteri ke petak D2, maka akan ditutup dengan kuda dan selesai serangan hitam. Nah, jika menteri ke petak D4, maka putih akan raja ke petak E2, dan jika menteri ke petak C4, akan raja D2. Nah, teman-teman, jika pun dia mundur ke petak H8, maka akan ada menteri memukul menteri, raja memukul menteri, dan kemudian benteng H1, raja G8, kemudian kuda memukul pion D5. Jika kuda ke petak D4, maka akan dilanjutkan dengan raja D3, dan benteng akan masuk, dan juga ada ide G7, juga benteng H8. Yang pasti ini sudah keunggulan besar untuk Arjun Erigaisi. Inilah yang terjadi dan Arjun memenangkan pertandingan, berhak lolos ke 32 besar. Bagaimana prediksi kalian, teman-teman? Tapi ini Arjun Erigaisi yang menjadi salah satu pemain paling menjanjikan di percaturan India. Semoga Indonesia pun memiliki para pecatur yang makin banyak dan makin berprestasi buat bisa berbicara di dunia internasional. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Kita ngobrol di kolom komentar. Catur Yes Indonesia. Jaya bosku.